masyarakat di Curug Ciung kayak tadi itu kan. Yang saya tangkap itu, saya harus membuat sebuah rekor golok terpanjang di dunia. Rajanya golok lah seolah seperti yang mustahil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita bersama Ki Barlen. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipa dan sahabat Ipa Subang semua, selamat malam. Selamat ketemu lagi sama kita berdua. Kita berdua. Jadi sahabat, pada malam ini sesuai janji saya waktu itu, kita masih tetap akan mengguar cerita kemarin Ki. Ya. Salah satu ada dua wangsit ya, Ki Barlen ketika bermunajat Ki ya, Iya. bersemedi di Curug Ciung Wanara. Salah satunya adalah terciptanya golok terpanjang di dunia. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nah, gimana Ki itu cerita awalnya Ki? Bisa diceritakan Ki? Ya, terima kasih Pak Ipa dan sahabat Ipa Subang semua. Jangan lupa Bahagia. Bahagia. Ya, terima kasih Pak Ipa ya. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita mengadakan wawancara eksklusif, atau kita sering ini sekarang ya podcast kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua pendengar, penonton dan semua pemirsa ya, sahabat Ipa Subang tentunya dimanapun berada. Awal mula kita mendapatkan wangsit rekor golok terpanjang di dunia itu ya, yang sepanjang 13 meter itu. Sempat kemarin di episode sebelumnya mungkin kita pernah bahas gitu ya. Emang tadinya kita tidak terlalu menginginkan dapat A, B atau C kayak gitu ya Pak Ipa. Kita tidak terlalu meyakinkan harus begini harus begitu. Mungkin ini adalah sebuah anugerah saja, sebuah anugerah, atau kayak orang kampung mah dapat pulung kayak gitu Pak. Pulung, kita tiba-tiba dapat pulung gitu kan, harus mengangkat golok gitu kan, golok Barlen ke permukaan ini gitu kan. Sementara ini emang jelas sudah warisan orang tua kita sudah ratusan tahun yang lalu kan gitu. Diambang kepunahan, dan alhamdulillah secara kebetulan gitu, saking kita seringnya tadi ke Curug Ciung Wanara tersebut ya, kita dapat anugerah sebuah wangsit kayak gitu ya Pak Ipa ya, sebuah mimpi, sebuah inspirasi untuk menciptakan rajanya golok Pak Ipa gitu. Dan kurang lebih itu dari mulai saya dapat wangsit sampai terrealisasi itu sebenarnya 2 mingguan Pak Ipa. 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi seminggu itu saya tuh dapat wangsitnya itu, dapat inspirasi itu kan, saya obrolin sama keluarga, sama teman dekat, sama warga di kampung dan sebagainya. Tapi kadang respon mereka, orang-orang sekitar saya itu kan pada kaget juga, bingung juga. Kok tiba-tiba mau bikin golok rekor terpanjang di dunia, kan percaya nggak percaya lah tanggapan keluarga, begitupun warga di sekitar kami gitu. Cuman pas kebetulan kurang lebih tanggal 20 September atau seminggu sebelum golok tersebut diciptakan, tiba-tiba ada rekan saya dari Bandung. Kita ada pertemuan waktu itu Pak Ipa ya, ada pertemuan para inohong, ada pejabat juga, artis juga, pada budayawan juga, terus ahli sejarah juga waktu itu, dan kebetulan ada dari perwakilan pihak rekor. Jadi baik dari rekor Indonesia atau dari world record tadi, world record dunia. Cuman saya tuh nggak tahu mereka pada hadir mau apa dan apa diskusi itu kan. Cuman saya diundang aja ya, saya hadir waktu itu. Ya, singkat cerita, dari hasil kita kumpul waktu itu di Bandung, tepatnya itu di Dago Pakar ya, di Padepokan Parukuyan. Salam hormat buat guru besar Padepokan Parukuyan, Abah Yon, dan peserta jajaran, rekan brotherhood juga di sana pada hadir lah. Alhamdulillah. Di situ kita akhirnya dapat kesepakatan yang salah satunya kami ketemu dengan ahli debus waktu itu ya, Kang Za itu dari Garut kalau nggak salah ya, keturunan dari Garut, Sancang. Terus sama teh apa ya,
Teh Yani dari Bekasi yang mau narik mobil pakai gigi gitu. Wah, yang luar biasa. Jadi kita, nah disitulah kita diskusi dan sebagainya. Akhirnya diketemukan beberapa kesepakatan. Yang salah satunya ya kita mau bikin tanggal 27 September disepakati akan melakukan rekor golok terpanjang di dunia gitu dari hasil pertemuan tersebut, sekaligus pemecahan rekor golok terpanjang, terus yang debus tadi dari Garut tadi Kang Ca, terus sama Bu Yani yang mau narik mobil pakai gigi waktu itu. Nah dari situ Pak ya setelah pertemuan di Bandung kurang lebih tanggal 20 waktu itu di Bandung 20 September disepakatilah seminggu kemudian tanggal 27 September karena berkaitan dengan Hari Pariwisata Dunia waktu itu tanggal 27 September, jadi kita launchingnya mau di sana di tanggal tersebut gitu. Ya pulanglah saya ke kampung, akhirnya Bentar. saya Ki waktu itu bertemu dengan Wood rekor ya, sama rekor muri ya. Bagaimana Ki Barlen bisa meyakinkan diri, mengiyahkan, menyatakan siap untuk menjadikan bedog Barlen terpanjang di dunia? Yang mendasarinya itu karena tadi itu Pak Ipa, kita udah sangat yakin datang ke alam mimpi kita gitu kan Pak Ipa ya, kita tirakat di Curug Ciung kayak tadi itu kan, terus kita dapat wangsitnya, kita harus bikin, kita kan punya akal untuk memikirkan atau menafsirkan apa mimpi tersebut kan gitu ya. Jadi seolah tuh yang saya tangkap itu ya saya harus membuat sebuah rekor golok terpanjang di dunia, rajanya golok lah seolah seperti itu. Luar biasa. Jadi jangan terlalu tegang ya. Begitu Pak Ipa ya, kita kadang agak lupa gitu itu waktu 2011 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ya dari wangsit tersebut gitu kan kita tuh coba saya juga coba melupain mimpi itu, tapi itu seolah-olah tuh kita tuh kejar-kejar mimpi dan nggak bisa tidur gitu kan Pak Ipa gitu. Ki dari Bandung nih kan tanggal 20 ya, berarti ada waktu 7 hari. 7 hari dari Bandung Ki Barlen untuk memenuhi itu terus kemana lagi Ki? Ya dari situ bikinlah kita kesepakatan di Bandung, pulanglah ke kampung kita, malam-malam langsung pulang ke kampung. Bahkan waktu itu saya tuh naik umum, bahkan naik udah nggak ada mobil kendaraan kan waktu itu ya. Waktu itu saya di Bandung kan saya dijemput ke rumah, pulangnya tuh saya nggak ada kendaraan, dari Jalan Cak juga naik mobil dolak Pak Ipa, udah ada kendaraan umum, nggak ada yang jemput gitu kan. Saya tuh naik ada mobil angkutan bak kosong ya, saya ikut ke sana. Pulang ke kampung ya besoknya langsung saya ketemu warga masyarakat di kampung Ciberem, karena kebetulan saya kepala kampung Pak Ipa ya, kepala kampung ya ini saya, kepala suku Ciberemnya kepala kampung di Ciberem tadi waktu itu ya. Saya langsung mengajak warga untuk berkumpul setelah kita sholat Jumat waktu itu ya. Kita terus mengadakan musyawarah lah, seolah tuh menceritakan perjalanan saya seperti apa, dari mulai saya dapat mimpinya dan terus saya perjalanan kemarin di Bandung dan sebagainya. Ya disampaikanlah ke warga Tanjung Siang, ke warga Ciberem, bahwa gimana kalau minggu depan kita Ciberem akan mengadakan sebuah pemecahan rekor dunia. Khususnya kita pecahkan rekor golok terpanjang. Awalnya warga tuh kaget karena sesuatu yang mustahil lah, mustahil gitu kan di kampung kecil gitu kan, terisolir kayak gitu. Baik-baik udah saya bayangkan. Ya bayangkan. Biasa menciptakan golok-golok kecil ya. Ini golok. Ya tiba-tiba harus bikin yang 13 meter. Harus memecahkan rekor dunia kan? Dunia gitu kan. Waktu itu kan belum terbayang. Panjangnya berapa, lebarnya berapa ya kan? Bentuknya pun seperti apa kita belum terlalu. Berapa persen kepercayaan masyarakat waktu itu Ki? Kurang lebih 30 yang optimis ingin merealisasikan, 70 masih bingung. 70% masih bingung. Bingung kan? Bingung. Bukan pesimis, bingung. Nah, karena Ki Barlen ini benar apa tidak kan? Iya. Bagaimana Ki meyakinkan warga bahwa ini harus tercipta Ki? Harus tercipta. Jadi kembali bertapa lagi Ki. Sebelumnya waktu itu ya kita kan udah sampaikan ke warga gitu kan, saya itu dapat sebetulnya kayak tadi kan dapat taksit gitu kan, saya dapat mimpinya seperti ini gitu kan, dan saya kedatangan tokoh A, B, dan C untuk merealisasi mimpi tersebut. Terus dari situ untuk warga tidak usah bingung, saya dibuat warga itu tidak usah bingung. Yang bisa doa ya doakan, yang bisa ngeluarin tenaga ya kita ayo kerja sama-sama.
yang bisa nonton aja, ayo nonton aja nggak apa-apa. Ini luar biasa. Luar biasa, Pak Ipa. Jadi patut ditiru nih. yang penting rame gitu memang sudah. Gitu. Yang rame ya. Ya, yang bisa doa ya doa, yang bisa kerja ya kerja, yang bisa nonton ya nonton. Toh kita juga udah nyiapin, ahli profesionalnya udah kita kontak, udah siapin lagi. Yang lainnya, warga yang lainnya kita usahakan supaya ini lebih meriah dan supaya merasakan bahwa acara ini acara bersama. Ya tadi, yang bisa nonton ya nonton, yang bisa doa ya doa, yang bisa. Oke sahabat, jadi Ki Barlen ini sudah mempraktekkan dalam kehidupannya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Iya kan? Dalam Luar biasa. Pancasila kita berbeda-beda tetap Satu tujuan, satu jua ya. Bayangkan kalau kita kan, kalau ada orang kita lagi bakti, orang pada ngobrol, pada nonton kan, kita suka bilang kan, Ya. tapi Ki Barlen mencontohkan tadi ya, yang bisa doa silakan doa, Yang bisa nonton yang ya bisa nonton. nonton ya nonton, Yang bisa gerak-gerak. yang bisa gerak-gerak, ini luar biasa. Selanjutnya Ki, gimana nih ceritanya? Cerita ini kan H-7 ya? Ya, H-7 Ki sudah berpikir nggak bahannya ini dari mana nih? Sebenarnya di alam mimpi itu udah tergambar sebenarnya, cuman kita belum pasti itu di mana atau apa bentuknya kan gitu ya. Sementara kode-kodenya itu, tapi saya tidak terlalu detail ingat ke inspirasi mimpi tadi Pak Ika. Makanya secara logikanya kita akan mencari bahan besi dari mana gitu. Nah, diskusi salah satu waktu itu diskusi dengan persekutuan kampung yang Sampai kemana saja Ki? habis Cari bahannya. terus sama Agus ya, yang kebetulan sekarang hampir kecamatan Bijang. Waktu itu Agus yang nelpon langsung Pak Ipa, kecamatan Bijang. Agus waktu itu masih ini ya kecamatan, jadi nelpon langsung kita ke Krakatau Steel. Iya. Kita nyari katanya di Krakatau Steel, dan di sana mah pabriknya kan gitu ya, Kulitnya baja ya. pabrik baja. Terus juga di sana juga ada golok panjang juga, punten dari itu kan golok Ciomas juga dekat dengan Krakatau Steel. Iya. Makanya ya waktu itu Agus langsung kontak ke Krakatau Steel. Kang Agus ya, sekarang Ya, camat Tanjung Siang, Siang. camatnya Golok Barlen. Yang kontak ke Krakatau Steel. Krakatau Steel waktu itu karena ada rekannya di sana kerja, ternyata tidak bisa. Alasannya dari pihak Krakatau Steel waktu itu, yang pertama Pak, kalau mau pesen besi panjang untuk ukuran golok jumbo kayak gitu kan, puluhan meter, 10 meter misalkan, itu kan besi WF ya, besi Iya. WF itu kan harus inden dulu Pak Ipa. Iya. Jadi kurang lebih waktu itu indennya harus seminggu. Iya. Harus seminggu, itu kan masih ada saksi banyak lah, termasuk Agus yang nelponnya waktu itu. Harus inden dulu seminggu. Sementara kita ditekan kontrak dengan pihak rekor, minggu depan tuh harus beres. Iya. Kalau kita logikanya, kalau kita nyari bahan ke Krakatau Steel waktu itu, waktu pun udah habis Pak Ipa. Jadi bahannya dapat dari mana Ki sebenarnya tuh? Setelah gagal dari Krakatau Steel, ada warga juga bilang ada di Cimahi, saya ke Cimahi pakai mobil truk ya, waktu itu nyewa truk ke sana, tapi di sana nggak ketemu. Ada di Patiman waktu itu, sebelum ramai-ramai Iya. Patiman waktu Iya, itu. iya. Sekarang itu kayaknya ada di Patiman, kita usul lagi ke sana. Nah sampai satu titik pas ke Patiman juga nggak ada Pak Ipa. Nah dari situlah, di situ makin warga tuh makin Stres. stres kan, makin bingung kan. Kebayang kan? Waktu tinggal Sedikit. waktu itu hampir 5 harian lagi ya. 6 hari lagi. 6 hari kan sehari ke harus pakai nyari. Pas 6 hari lagi, warga tuh sampai bilang gini kan, aduh kayaknya Kang Opik nggak jadi gitu, golok rekor ya, karena mesin juga belum ada. Sampai Dari 30% merorot ya. merorot, jadi nu yakin itu begitu sedikit itu Pak Ipa. Nyampe 10%. 10%. 10% Cuman saya aja. tetap meyakinkan bahwa rekor ini akan tetap ini gitu. Luar biasa. Sampai saya bilang, maaf ya, sampai saya bilang itu, kalaupun kita tidak dapat besinya waktu itu untuk meyakinkan warga kami gitu kan, kalau kita dapat besinya di mana mah kita gampang aja gitu, kita cari aja kayak tiang telepon kayak gitu kan, udah nggak dipakai itu sama telepon dan sebagainya gitu kan Pak Ipa. Ada beberapa di kampung kami yang sudah tidak ini, tinggal kita koordinasi ke pihak tersebut nanti dibeli atau gimana. Maksudnya tadinya mau pakai tiang telepon Pak Ipa, jadi Besi tiang besi telepon. kopong itu kan. Tapi nggak kebayang juga sih kalau misalkan besinya dari tiang telepon kan nanti ininya nggak keras gitu kan, Iya. pasti lembek ya? lah kayak gitu, pasti apa yang sampai warga. Yang penting sih saya yang penting rekor jadi, rek besinya pakai namun itu penting kegambar bang goloknya
soalnya logam lah kayak gitu. Meskipun Tirakat lagi Ki. ya meskipun dari situ pun saya tuh itu bukan jawaban yang seharusnya Iya. kan gitu. Nah dari situ saya tuh, nah kebetulan waktu itu mau malam Jumat itu kan kita kurang lebih berapa orang ya, 7 orang atau 8 orang lah waktu itu teh. Nginep lagi lah Pak Ipa di Curug Iya. itu, di Curug Cium tersebut. Karena kebutuhan mencari Ada bahan. kebutuhan mencari bahan ya, sambil kita apalah, sambil kita diiskeun pikiran, Iya. stres. Soalnya di kampung kan gejolak masyarakat waktu itu antara optimis jadi dengan yang pesimis itu lebih banyak yang pesimis jadi ya. Akhirnya kita sambil relaksasi, refreshing lagi ya, kita gitu ke sana. Ya sampai ada bahan juga dari beberapa orang tokoh yang kebetulan mamang saya juga bilang sebenarnya mah cu aya besi mah gitu kan, bilang gitu kan aya besi mah di sekitaran Walungan Cilung Gunung ya, dari kaki Curug Cium kayak gitu. Tapi saya juga belum melihat pasti itu si goloknya. Sementara udah ada lah kabar-kabar juga ke saya waktu saya mau berangkat ke Curug itu. Pasti Curug malam terakhir itu waktu itu ya, datanglah sebuah fenomena alam yang disebut kayak tadi Pak. Pulung ya? Pulung lah kayak gitu. Jadi ada cahaya Nah, selihat saya tuh melihat Jatuh seorang ke- cahaya ke area kita kita kan Iya. lagi diam di ya, Curug ke ya. area Curug Cium. Ya jam kurang lebih jam 1 jam 2-an lah waktu itu Wah. ya. Terus jam 2-an. Kebetulan saya ada saksi hidup dan saksi hidup tersebut sampai tidak sadarkan diri waktu itu. Wah, Pas luar sampai biasa. gini ya. Saya juga sampai kaget karena ini pengalaman pertama, saya tuh belum pernah lihat apapun itu kan, belum pernah lihat fenomena alam sedemikian rupa. Akhirnya itu waktu itu ya percaya nggak percaya, sebenarnya tadi saya tuh nggak mau cerita karena yakin ini akan debatable gitu Pak. Bawah ya banyak orang yang Tapi kan berdebat lah. ini fakta ya. Fakta insya Allah ini sebuah fakta karena ada saksi hidup dan saksi hidup tersebut mengalami hal yang aneh tadi. Ya dari situlah saya meyakinkan, bukti yakin gitulah Pak. Walaupun waktu sudah Mepet gitu ya, kan, 6 hari sampai 5 hari lagi ya Bismillah, insya Allah dia miliknya ngecek kolotong sebagai totonen itu jadi gitu milik mana gitu. Jadi bahannya didapat dari mana gitu? Pulang malam nginep, paginya kita pulang cross check ke lokasi ya tepat di kaki Curug Cium itu si besi yang munyar panjang kayak itu. Besi bekas jembatan zaman Belanda dulu dipindahkan jadi jembatan penyeberangan dari kampung kami ke Pasirnaan, salah satu pesantren tertua yang nanti kita akan buat berlanjut Iya. Pak. Di sesi Jadi, selanjutnya. di sesi selanjutnya kalau orang tua kita meninggal atau orang tua kita mengaji waktu itu pakai saya atau orang tua saya ya ke Pasirnaan itu lewatlah jembatan besi yang dipakai golok yang hari ini tuh tersimpan di Wisma Karya itu Pak Ika. Iya. Sementara tuh seperti itu mungkin.